Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Sulastri, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya mewakili kelompok 11 yang anggotanya adalah saya sendiri, Astri, Ali Ginanjar, dan Eko Cahyono. Saya akan mempresentasikan artikel yang telah kami buat dengan judul Ulama Tolak Keras Investasi Miras Indonesia Bukan Negara Sekuler, dapat dilihat pada PPT slide kedua. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Minuman keras atau miras adalah jenis minuman yang mengandung zat adiktif atau alkohol dan dalam pandangan ajaran Islam termasuk barang yang diharamkan karena termasuk minuman yang memabukkan. Sedangkan sekularisme adalah konsep atau ideologi bahwa harus ada pemisahan antara agama dengan institusi atau badan negara. Pada saat ini, penggunaan miras di luar batas kewajaran atau overdosis banyak sekali terjadi di Indonesia. Dan itu semua dapat dibuktikan bahwa minuman keras lebih banyak pengaruh negatifnya daripada pengaruh positif. Seperti contoh dari penelitiannya Marhumi, di dusun tertentu, kondisi masyarakat khususnya remaja sangat memprihatinkan. Karena maraknya minuman keras akibat pergaulan bebas ditambah dengan pengaruh sosial media dan alat-alat teknologi lainnya. Berikutnya ada masalah. Banyaknya korban jiwa akibat oplosan di Cicalengka dan baru-baru ini Presiden Jokowi mengumumkan peraturan presiden tentang investasi miras yang menjadikan pro dan kontra untuk penerapannya di Indonesia. Salah satunya terdapat kritikan dari para ulama karena Indonesia sendiri bukan negara sekuler dan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Selanjutnya ada tujuan untuk mengetahui bahwa miras sangat berbahaya bagi pengonsumsinya dan memperkuat bahwa minuman beralkohol itu haram, mencegah adanya investasi asing dan terjadinya produksi minuman keras secara bebas di Indonesia. Untuk metode penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Cicalengka, Kota Bandung, dan di daerah tempat tinggal kita masing-masing pada tahun 2021 dengan mewawancarai beberapa narasumber. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah mewawancarai beberapa remaja yang pernah mengkonsumsi miras beberapa bulan terakhir dan melihat dari sisi pendapat para ulama bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh remaja di Cicalengka, Bandung disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu akibat tingginya rasa ingin tahu terhadap minuman yang dapat merusak kesehatan. Faktor lainnya yaitu karena ikut-ikutan teman dan juga karena pengaruh lingkungan pergaulan, serta banyak penjual minuman keras secara bebas dan oplosan. Lalu, beberapa ulama, salah satunya PBNU, menolak adanya perpres yang mengatur soal minuman keras masuk dalam kategori investasi terbuka. Selanjutnya yaitu ada diskusi. Di dalam diskusi dapat dijelaskan bahwa kebanyakan seseorang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri mengenai apa yang masuk dalam dirinya tanpa memilahnya terlebih dahulu, terutama terjadi kepada remaja yang sulit mengontrol dirinya sendiri. Salah satunya permasalahan tentang mengonsumsi alkohol atau minuman keras yang sudah berkembang pesat di lingkungan para remaja, hingga setiap tahun selalu meningkat. Seperti kasus yang terjadi di Cicalengka beberapa tahun kebelakang yang memakan banyak korban akibat penyalahgunaan minuman keras. Kasus tersebut diakibatkan karena oplosan dari minuman keras dan maraknya penjualan minuman keras secara bebas tanpa adanya surat izin pengedaran dari pemerintah. Muncul pro dan kontra pasca dibukanya izin investasi minuman keras atau miras oleh pemerintah. Sudah menjadi hal biasa, setiap konflik pasti menuai pro dan kontra. Namun di dalam hal itu kita harus lebih cermat dalam mengambil keputusan atas peraturan yang memberikan lebih banyak kemanfaatan dibanding dari yang menimbulkan kemudorotan. Hal ini selaras dengan penjelasan yang dilontarkan oleh Sekjen PBNU
yaitu Ahmad Helmi. Menurutnya, pengambilan keputusan dalam membuka izin investasi industri minuman keras seharusnya didasari kepada nilai-nilai agama, serta pemerintah mempertimbangkan kemudorotan dari diizinkan investasi minuman keras ini. Kalaupun ada pro atas dasar dapat menyuntik investasi bagi negara serta tentang kearifan lokal, Helmi mengajukan sebaiknya dialihkan kepada produk-produk lainnya yang tidak mengandung alkohol. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kesimpulan. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak bisa menerapkan investasi miras karena miras merupakan minuman yang memabukkan dan banyak dampak negatif yang terjadi dari pengonsumsinya. Melihat dari beberapa pendapat ulama bahwa Indonesia memang bukan negara agama, melainkan Indonesia negara mayoritas masyarakat beragama, sehingga Indonesia tidak dapat disebut negara sekuler. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kesalahan kata ataupun yang lainnya dalam presentasi ini, karena yang salah datangnya dari saya sendiri dan yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.